thought you loved me, Prince Levin. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Phil, yang meminta tolong pada seorang pria bernama Jacob, agar tidak membunuhinya, dan berharap membebaskannya. Phil terus memohon ampunan pada Jacob dengan ketakutan. Don't hurt me. I don't want to die. Tepat saat itu, tiba-tiba muncul sebuah buku yang terjatuh di dekat mereka. Phil yang melihatnya, meminta Jacob untuk tidak membukanya. Namun, Jacob tetap membuka buku tersebut. Tak diduga, muncul beberapa monster menyeramkan yang ada di sekitarnya. Phil mengatakan, jika Jacob mengalami halusinasi yang dibuat oleh buku tersebut. Tiba-tiba, Jacob melihat Phil berubah menjadi seperti iblis. Ia pun tak segan-segan langsung mengeksekusi Phil seketika itu juga. Kemudian, ia melihat putrinya yang telah meninggal di sana, yang membuat dirinya pun menangisinya. Namun tiba-tiba, muncul monster di sebelahnya. Lalu monster itu menghabisinya. Scene berpindah pada sebuah rumah mewah. Seorang wanita bernama Dyer tampak sedang menyiksa anak tirinya yang bernama Cinderella. Di saat itu juga, seorang wanita bernama Ingrid, putri dari Dyer, sedang bermesraan dengan seorang pangeran bernama Levin. Sementara Dyer masih menganiaya Cinderella tanpa belas kasihan, lalu ia pergi meninggalkannya. Cinderella pun menangis dengan perlakuan kejamnya pada dirinya. Lalu, ia menulis semua yang dialaminya di buku catatannya. Like these, I question what hell is. Not my blood. Wouldn't want me to cry. Tell me to be strong. Waktu berganti siang, Cinderella yang kini dianggap sebagai pelayannya, sedang menyiapkan makanan untuk kedua saudari tirinya. Saudara tiri satunya bernama Hannah, mempermainkan Cinderella, yang membuat Cinderella hanya bisa pasrah. Tepat saat itu, terdengar bunyi benturan keras. Cinderella segera memeriksa ke belakang dan melihat pelayan mereka bernama Anya, sedang terjatuh di dapur. Stop, you need rest. Can't. I must work. Tepat saat itu, Dyer datang dan mengatakan, Anya harus lanjut bekerja meskipun terluka, atau dirinya akan dipecat. Beberapa saat setelah itu, Cinderella mengobati memar di kaki Anya. Anya pun menyarankan Cinderella untuk segera pergi dari tempat ini. Namun, Cinderella ingin menunggu ayahnya kembali dari kota terlebih dahulu, sebelum meninggalkan rumah ini. And beautiful. You deserve so much more in life. Kemudian, putra Anya yaitu Moritz, datang membawakan roti yang berhasil ia curi dari dapur istana itu, untuk mereka berdua. Di sisi lain, Dyer dan kedua putrinya berada di luar rumah, sedang menunggu keluarga kerajaan datang menghampiri rumahnya. Raja itu bernama Grisel, dan ratunya bernama Mildred, turun dari kereta kudanya bersama Pangeran Levin. Tujuan keluarga kerajaan datang ke sini adalah untuk mengundang para gadis ke acara pesta, yang bermaksud untuk mencarikan pasangan yang sesuai untuk Pangeran Levin. Raja pun mulai memperhatikan kondisi fisik dari Ingrid dan Hannah, untuk menjadi bahan penilaian kriteria pasangan yang cocok untuk Levin. Kemudian, Levin langsung izin untuk pergi ke toilet. Sementara di halaman belakang, Cinderella masih mengobati kaki Anya yang kemudian, ia kembali masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil obat penghilang rasa nyeri. Cinderella mengendap-endap masuk ke kamar Dyer, dan mengambil obat tersebut. Namun saat keluar, ia malah bertemu dengan Levin. Levin langsung mengajak Cinderella ke halaman depan. Ternyata, ia hanya ingin bertemu dengan Cinderella dan mengobrol bersama. Levin pun mengungkapkan ketertarikannya pada Cinderella, dan bermaksud untuk mengundangnya datang ke pesta kerajaan itu. Fingers are beautiful. But I hold your hand, I see they have a fondness writing. Diam-diam, Ingrid melihat mereka berdua dari balik jendela dengan kesal. Levin pun kembali ke ruang tamu. Kemudian, ia pun mengatakan pada Dyer, bahwa dirinya mengundang Cinderella juga ke pesta dansanya. Dyer yang kesal mendengarnya pun terpaksa menyetujuinya. Tak lama, keluarga kerajaan pun lalu pergi dari rumahnya. Setelah kepergian keluarga kerajaan, Dyer menemui Cinderella dengan perasaan marah, lalu menamparnya. Dyer lalu menyuruhnya untuk memangkas semua tanaman di pagar rumah secepatnya, sementara Dyer mengajak Anya untuk berbicara di dalam rumahnya. Kemudian tiba di ruang makan, di sana sudah ada Dyer bersama kedua putrinya. Dyer ternyata telah mengetahui kalau Anya menggunakan obat pereda nyeri miliknya tanpa izin. Since the beginning, Anya. You're like a family pet. Karena Anya sudah tidak berguna lagi dan tanpa ampun, ia menyuruh kedua putrinya mendorong Anya ke meja, lalu mengikatnya di atas meja dengan posisi telungkup. Dengan kejam, Dyer pun mencambuk punggung Anya berkali-kali. Kemudian, Ingrid menyumpal mulut Anya,
Lebih jahat lagi, Ingrid menghancurkan wajahnya menggunakan kail besar. Di sisi lain, Cinderella sedang kembali menulis di buku catatannya. Lalu, Ingrid datang dan meminta Cinderella ke dapur. Cinderella masuk ke dapur dan terkejut melihat Anya yang masih hidup, namun dengan kondisi yang mengenaskan. Dyer lalu memberikan besi panjang kepada Cinderella dan memaksanya untuk membunuhnya. Did this, Cinderella? Don't you disobey her wish? Cinderella pun tidak punya pilihan lain lagi. Moritz, kill me. Setelah selesai, Dyer meminta Cinderella menyingkirkan jasad Anya dari rumahnya. Scene berpindah pada malam hari, Ingrid menemui Levin. Ingrid merasa tidak senang karena Levin mengundang Cinderella. Ditambah lagi, Ingrid melihat mereka bersama sebelumnya. Namun, Levin meminta Ingrid agar memastikan Cinderella untuk datang ke pesta itu. Karena, Levin yang ternyata sifatnya sama licik dengan Ingrid, berencana ingin mempermainkannya nanti, dan meyakinkan Ingrid bahwa dirinya mencintainya, dan akan ia pilih sebagai pasangannya. Di dapur, Cinderella sedang membersihkan bekas darah Anya, lalu pada malam harinya, ia pun mulai mengubur jasad Anya di hutan belakang rumah mereka. Di saat itu juga, ia menemukan sebuah buku aneh yang terkubur di sekitar situ. Di rumahnya, Cinderella menyiapkan makanan di meja makan, dan ingin kembali ke dapur. Namun, Dyer memintanya untuk duduk dan makan bersama mereka. Cinderella pun bergabung dengan mereka. Ia yang tampak was-was, bertanya tentang keberadaan Moritz. Dyer mengatakan, jika Moritz sekarang pergi ke kota, dan tidak tahu kapan kembali. Cinderella pun mengaitkan dengan ceritanya sama seperti ayahnya yang pergi ke kota, namun tak pernah kembali. Ia tiba-tiba membayangkan sesuatu yang mengerikan, dan melihat jasad Anya tepat di depannya, hal itu membuatnya ketakutan, lalu segera pergi ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, Hannah menemuinya di kamarnya. Hannah bermaksud meminta maaf atas perbuatan dirinya dan saudaranya selama ini. Hannah yang melihat sepatu kaca milik Cinderella, ia mengatakan, jika sepatu itu cocok untuk Cinderella, dan menyuruh memakainya untuk ke pestanya itu. Cinderella mengatakan jika sepatu itu hadiah terakhir dari ayahnya sebelum dia pergi. Hannah juga mengatakan, jika Pangeran Levin tidak menyukai dirinya maupun Ingrid, karena ia hanya menyukai Cinderella. Of me or Ingrid, he'll pick you at the ball. Beautiful glass slippers. Cinderella yang mendengarnya pun sangat bahagia, tetapi ia tidak sadar kalau Hannah membohonginya, serta menyembunyikan buku catatannya. Malam itu, Cinderella terbangun dari tidurnya, dan melihat sosok menyeramkan di dalam kamarnya. Makhluk itu mengatakan, kalau dirinya dapat membantu menyelesaikan semua masalahnya. Karena nantinya, mereka semua di pesta akan menertawakannya. Makhluk itu bisa memberikan kebebasan apa yang diinginkan dirinya. Cinderella pun terbangun dari tidurnya dan sudah ada Ingrid di hadapannya. Ingrid yang berpura-pura baik padanya, dan mengajak Cinderella bersiap-siap untuk pergi ke pesta dansa. Saat ingin keluar dari kamar, Cinderella kembali melihat buku terkutuk itu, dan membukanya. Beberapa saat kemudian, Cinderella kini sedang membantu Ingrid memakaikan gaunnya. Setelah itu, Ingrid memberikan gaun untuk dipakai Cinderella ke pesta. Cinderella pun sangat bahagia dan berterima kasih padanya. Saat Cinderella turun dengan gaunnya, Dyer yang melihatnya pun mengatakan, jika Cinderella tidak boleh pergi ke pesta dansa. Lalu ia menyuruhnya untuk membersihkan rumahnya menggantikan Anya. Saat Dyer dan kedua putrinya akan pergi, Cinderella kembali menanyakan tentang keberadaan Moritz, anak Anya. Dyer hanya mengatakan, Moritz pergi ke kota untuk mencari ibunya, sama seperti ayah Cinderella yang pergi mencari putri yang lebih baik. Cinderella meminta Dyer untuk jujur pada dirinya, tentang keberadaan ayahnya. Karena ia merasa ada yang tidak beres dengan hal itu. Namun Dyer malah menamparnya dan menendangnya, dan mereka bertiga pun lalu pergi meninggalkannya. Ternyata yang sebenarnya yang terjadi, Moritz diikat menggunakan rantai oleh Dyer di sebuah ruangan. Sementara Cinderella sedang menangis di kamarnya, ia lalu menyalakan lilin, lalu membuka buku terkutuk itu. Di dalam buku itu, mengisahkan tentang hidup Cinderella. The chains held taut by a knot of her own. She wished to set herself free. Dan di lembar berikutnya, tertulis agar Cinderella menuliskan cerita baru untuk memutuskan nasibnya sendiri. Tiba-tiba, ia langsung masuk ke dalam alam lain, makhluk menyeramkan itu pun muncul.
Mereka ternyata merupakan seorang peri yang dapat mengabulkan 3 permintaan untuk Cinderella. Cinderella pun meminta permintaan pertama, ia ingin bisa bertemu dengan Pangeran Levin. Dan yang kedua, ia ingin bisa berdansa dengannya. Makhluk itu pun langsung merubah tampilan Cinderella hingga menjadi cantik. Beautiful. Cinderella ingin menggunakan permintaan ketiganya, namun makhluk itu menyuruhnya untuk menggunakannya pada saat waktunya tiba. Sebelum Cinderella pergi ke pesta, makhluk itu mengatakan, jika Cinderella harus segera kembali pulang saat mendengar lonceng tengah malam yang berbunyi. Setelah itu, Cinderella lalu pergi ke pesta dengan menggunakan kereta kuda yang mewah, yang telah disediakan oleh makhluk tersebut. Beberapa saat kemudian, Cinderella pun tiba di istana. Di dalam istana, pesta dansa sedang berlangsung. I guess I'll have to take your word for it. If you didn't come, what can I do to prove it to you? Cinderella masuk ke pesta itu, dan membuat Dyer dan kedua putrinya, serta Levin pun terkejut melihatnya. Dyer menemui Cinderella dan memintanya untuk pergi. Namun, Cinderella ingin tetap mengikuti pesta dansanya itu. Even now, your punishment will be less severe. To stay, Lady Dyer. Run along now. Ingrid dan Levin pun memulai rencana jahat mereka. Ingrid menghampiri Cinderella, dan memuji kecantikannya, lalu ia membawa Cinderella untuk menemui Levin. Levin pun lalu mengajak Cinderella berdansa. Exquisite. Stop thinking about you since that. I love you, Prince Levin. Saat sedang berdansa, Cinderella mengungkapkan perasaan cintanya pada Levin. Namun Levin dengan kejamnya, Love a whore. ia berkata kasar dan kemudian mendorongnya hingga terjatuh. Levin meminta semua tamu undangan berkumpul dan mempermalukan Cinderella. Ingrid juga terus terang, jika dirinya dan Levin memiliki hubungan yang spesial, dan langsung menunjukkan keromantisan mereka berdua, di depan semua orang termasuk Cinderella. Kemudian, Levin membacakan buku catatan Cinderella yang ia dapat dari Hannah di depan semua orang. Stop my fingers from one. I had those. Semua tamu yang mendengarnya pun mengolok-ngolok Cinderella. Levin juga membacakan keinginan Cinderella yang ingin berciuman dengannya pun seketika itu, ia langsung menciumnya, lalu ia meludahnya. Ingrid lalu menyuruh semua tamu untuk berpartisipasi memeriahkan pesta ini dengan menganiayanya. Hannah pun menunjukkan contohnya dengan membenturkan wajah Cinderella ke lantai berkali-kali. Let's be your punching bag for shy. Who's next? Semua tamu antusias dengan hal itu, dan semua benar-benar menganiayanya, hingga Cinderella pun tak memakai busana. Dyer pun datang, lalu menyiram minuman ke wajah Cinderella. Tak lama, Cinderella masuk ke alam lain dan bertemu lagi dengan makhluk itu. Ia yang sudah tak tahan lagi dengan penderitaan ini, ia meminta permintaan ketiga untuk membalas dendam pada semua orang yang menyakitinya. Tetapi makhluk itu mengatakan, setelah keinginan terakhirnya terkabul, Cinderella akan menjadi milik mereka selamanya. Cinderella pun setuju. Keinginan Cinderella pun dikabulkan. Kemudian Cinderella kembali ke istana dengan gaunnya yang utuh kembali. Dengan kekuatannya, ia mengunci semua pintu di istana. Kemudian Cinderella pun berteriak memanggil para monster untuk keluar. Para monster bersama Cinderella pun mulai menghabisi semua yang ada di sana. Beberapa dari mereka, termasuk Dyer yang bersama kedua putrinya dan Levin, berhasil keluar dari ruangan itu. Namun, Cinderella dan para monster itu berhasil menemukan mereka. Dengan kekuatannya, Cinderella mengambil kapak. Pertama, ia langsung mengeksekusi raja dan ratu itu di hadapan Levin. Levin yang melihat kedua orang tuanya tewas pun sangat shock. Sementara itu, Dyer beserta kedua putrinya serta Levin, berhasil keluar dari tempat itu dan bersembunyi di ruangan yang lain. Mereka berempat kini sangat ketakutan. Dyer yang kini merasa tertantang pun melakukan sesuatu di lantai atas. Sementara Ingrid dan Levin, segera bersembunyi di tempat lain. Kini hanya tinggal Hannah yang sendirian yang pasrah. Lalu, ia mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Namun Cinderella tiba-tiba muncul di belakangnya. Cinderella melepaskan sepatu kacanya dan mengatakan kalau sepatu kacanya cocok untuk Hannah. Cinderella ingin memakaikan sepatu itu pada Hannah,
namun kaki Hana terlalu besar. Hold it down. Eksekusi selanjutnya, Cinderella lalu menusuk wajah Hana dengan hak sepatu kacanya. Let me see your pretty face. Hana pun tumbang seketika. Sementara di ruangan yang lain, Levin yang memikirkan hidupnya sendiri, sengaja membuat keributan dengan mendorong vas bunga di situ. Lalu ia segera kabur untuk memancing Cinderella mendekati Ingrid. Dengan ketakutan, Ingrid berusaha pelan-pelan bersembunyi dari Cinderella. Namun tiba-tiba, Something in your eye. Cinderella muncul dari belakang dan langsung menghantam sepatunya. Hingga Ingrid pun tumbang. Sementara itu, Levin kini bersembunyi di dalam kamar. Ia mengintip dari pintu dan mendengar suara hentakan kaki datang mendekat. Levin tiba-tiba mendengar suara Ingrid dari luar yang memintanya untuk membukakan pintunya. Dia pun membuka pintunya dan ternyata itu adalah Cinderella. Levin yang ketakutan pun mengatakan tentang kejadian tadi itu karena Levin dihasut dan dipaksa oleh Ingrid. Thought you loved me, Prince Levin. She forced me to do it. Cinderella yang melihat Levin sangat lemah, ia pun menyuruhnya ke tempat tidur. Kemudian, Cinderella mendudukinya. Levin mengatakan, ia berjanji akan menjadikan Cinderella sebagai ratunya. Cinderella yang sudah tidak tertarik lagi pada Levin, dan ingin menusuk dadanya. Namun Levin berhasil mendorong Cinderella. Cinderella yang tak tinggal diam pun langsung mencekik Levin. Cinderella memerintahkan monster-monster itu untuk menghabisi Levin, hingga akhirnya pun tumbang. Sementara itu, Dyer mencoba melarikan diri dari istana. Namun, salah satu monster berhasil menangkapnya dan melukai lehernya. Dyer pun berhasil kabur dengan luka di lehernya. Dyer lalu bertemu dengan beberapa prajurit kerajaan yang ada di luar istana. Prajurit itu bertanya tentang apa yang telah terjadi. Karena lehernya terluka, ia pun tak bisa berbicara. She managed to escape the massacre. Can't talk. Salah satu seorang prajurit yang mendengar suara teriakan wanita pun segera pergi menghampirinya. Tak lama, prajurit tersebut melihat buku terjatuh di hadapannya. Ia lalu mengambil dan melihat buku tersebut. Namun tiba-tiba, muncul monster di sekelilingnya. Prajurit yang lain yang mendengar teriakan kawannya itu menghampirinya. Namun seketika itu, Cinderella muncul dan langsung menghabisinya. Prajurit lain dan Dyer melihat Cinderella datang, mereka pun segera lari. Prajurit yang terakhir itu pun diserang oleh para monster tersebut. Sementara Dyer pun akhirnya tertangkap oleh Cinderella dan makhluk tersebut. Dyer mengatakan, ayah Cinderella sebenarnya telah mati, dan ia menangis seperti bayi di saat ia menghabisinya. Cinderella pun mencekiknya. Lalu ia pun melepas cekikannya. Saat ia pergi bersama makhluk itu, Dyer mengatakan pada Cinderella bahwa ayahnya pasti malu melihat kondisi anaknya sekarang. Dyer pun akhirnya tumbang. Lalu Cinderella menemui makhluk itu. Makhluk itu mengatakan, Cinderella kini menjadi miliknya, dan akan menjadi salah satu monster darinya. Namun Cinderella mengatakan, ia mau ikut bersamanya. Tapi ia ingin menjadi pemimpinnya, karena ia sudah lelah menjadi pelayan yang selalu tertindas. Kemudian Cinderella menunduk di hadapan makhluk itu. Namun tak disangka, para monster itu melihat makhluk pemimpin mereka telah tumbang, dan sekarang mereka menjadikan Cinderella sebagai pemimpin mereka. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita film yang berjudul Cinderella Curse. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.